warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Anak-anak Ibu akan mulai ya. Bagi anak-anak Ibu yang Ibu panggil namanya, silakan acungkan tangannya dan bilang hadir ya. Oke. Anita Febrianti hadir. Arya Vicky hadir. Diki hadir. Fahmi Ferdiansyah hadir. Ilham hadir. Wahyu hadir. Nurul hadir. Oke, alhamdulillah kita hadir semua ya anak-anak hari ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita membuka pembelajaran kita pada hari ini, Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Silakan ketua kelas. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Pada kali ini Ibu memimpin anak-anak semua untuk menyanyikan lagu Pancasila. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, semoga dengan nyanyi tadi kita lebih bersemangat ya anak-anak. Pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang bermain di lingkunganku, yaitu tema kedua, dengan subtema kedua yaitu bermain di rumah teman. Oke. Dari yang pertama itu ada teks percakapan antara Benny, Udin, dan Ibu. Oke, kali ini Ibu akan menunjuk 3 orang di antara kalian untuk memperagakan teks Benny, Udin, dan Ibu. Oke, Ibu akan menunjuk sebagai Benny Ilham, kemudian sebagai Udin Wahyu, dan sebagai Ibu Anita. Silakan baca teks percakapan tersebut ya. Selesai? Oke. Jadi dari teks percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin, di sini Ibu ingin meminta anak-anak Ibu semuanya untuk memberikan tanggapan dari teks tersebut. Ada yang bisa? Oke, coba Diki. Ya, benar. Jawaban kamu benar. Bahasanya juga bagus. Kemudian Ibu akan memberikan kalian tugas, itu adalah menjawab pertanyaan yang ada di dalam buku mengenai teks percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin tersebut. Oke, Ibu akan berikan waktu sebanyak 7 menit untuk mengerjakannya. Oke anak-anak, sudah selesai? Setelah Anda jawab semuanya, kita sama-sama akan menjawab pertanyaan dari soal teks yang ada dalam percakapan Benny, Udin, dan Ibu. Oke, yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Oke, coba Ibu mau tahu jawaban dari Rizka. Coba Rizka.
Ya, benar. Kemudian yang kedua itu bagaimana cara Benny bertamu? Ibu mau minta tolong jawab sama si Dani. Coba Dani. Ya, benar. Jadi cara Benny bertamu ke rumah Udin itu sopan, santun, menghargai, karena itu bukan di rumahnya ya. Jadi kita kalau misalnya bertamu ke rumah orang, ke rumah teman, maupun ke rumah saudara kita juga harus ada tata kramanya, harus ada attitude untuk bertamu ke rumah orang. Oke, kemudian yang ketiga, bagaimana sikap Benny menurutmu? Oke, Ibu minta tolong jawabkan. Fahmi, silakan jawab Fahmi. Ya, benar. Bagaimana sikap Benny menurutmu? Sikap Benny itu orangnya baik, santun, patuh, kemudian rajin ya. Kemudian yang soal yang keempat ada apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Yap. Siapa? Oh iya, Anissa. Coba Anissa. Ya, benar. Jadi sebelum mereka ke rumah Edo, mereka itu bersalam terlebih dahulu ya ke Ibu Udin. Mereka bersalam ke rumah Ibu Udin. Jadi mereka itu bersalaman terlebih dahulu sama ibunya si Udin, terus minta izin untuk pergi ke rumahnya si Edo. Oke, kita dari sini anak-anak paham? Baiklah. Kemudian di sini ibu ingin membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Nah, dari sini ibu akan bermain tebak kata. Jadi caranya gimana? Nanti ibu akan memberikan kosakata atau kata atau kalimat, dan di situ anak-anak harus menebak apa yang ibu katakan. Oke, kita mulai ya. Soal yang pertama. Nih, perhatikan ya gerak mulut ibu. Oke, ada yang tahu anak-anak? Ya, coba kelompok B. Benar, Benny bertamu ke rumah Udin. Kemudian yang kedua ya, soalnya itu sama, anak-anak perhatikan gerak-gerak mulut ibu ya. Ya, kelompok A. Benar, jadi Udin meminta izin ke rumah Edo. Oke anak-anak, sampai di sini permainannya. Kemudian kita lanjut. Nah, ibu di sini meminta kalian untuk memperhatikan, mengamati gambar Benny dan teman-temannya bermain tarik-tarikan. Nah, di sini kalian cermati ya, kalian pahami gambar yang ada di dalam buku kalian yang mengenai Benny dan teman-temannya bermain tarik-tarikan. Nah, kemudian ibu meminta siswa dari kelompok B tadi menanyakan pertanyaan ke siswa kelompok A tadi. Oke,
Ada yang ditanyain? Ya, apa itu pertanyaannya? Ya, bagus. Pertanyaannya, bagaimana cara kamu agar kamu dengan teman kamu saling tarik-tarikan? Coba kelompok A dijawab. Oke, jadi caranya itu si A memegang tangan si B, kemudian si C memegang tangan si D. Si D dan si B saling berpegangan tangan, kemudian bagi siapa yang terlepas dahulu, itulah yang kalah. Oke, bagus pertanyaannya kelompok B. Oke, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Nah, kemudian di sini kalian mengamati cara langkah yang ada di dalam buku kalian, dicermati, kemudian kalian diskusikan. Setelah itu Ibu akan meminta kalian untuk menjelaskan hasil diskusi kalian ke depan. Oke, Ibu berikan waktu kepada kalian selama 10 menit. Oke, jika udah siap, Anda semua bisa langsung ajukan tangan Anda, langsung bilang, Bu, kami udah siap nih. Oke, siap itu kalian maju ke depan, kalian jelasin hasil diskusi kalian. Oke, udah ada yang siap? Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Bagus, hasil diskusinya bagus. Kerja kelompok kalian saya lihat tadi juga kompak, saling bekerja sama. Bahasa yang digunakan juga bagus. Terima kasih atas diskusinya, hasil diskusi kalian. Silakan duduk kembali. Kemudian ada lagi. Ya, kelompok 4 silakan maju. Bagus, hasil diskusinya bagus. Tapi yang saya lihat tadi hanya beberapa orang dalam kelompok tersebut yang mengerjakan tugas yang diberikan ini. Ada beberapa orang yang asik bermain dengan temannya, kemudian tidak ikut berpartisipasi. Hanya itu saja, kalian kurang kompak dan kurang kerjasamanya. Silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Di sini kalian coba perhatikan gambar antara Benny dan Edo saling tarik-tarikan. Yuk, coba perhatikan. Udah? Kemudian satu meja ya, ada satu meja kan ada 2 orang. Jadi kalian silakan peragakan kegiatan tarik-menarik antara Benny dan Edo tadi. Oke? Cara kerjanya itu seperti kita bermain tarik tambang, hanya saja yang kali ini kita tidak menggunakan tali, akan tetapi bisa kita gunakan dengan media lain. Contohnya seperti apa? Seperti pensil, penggaris, atau buku, atau bisa juga dengan tangan kita sendiri. Terserah kalian mau gunakan apa. Seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, tangan si A, misalnya kita menggunakan tangan nih, tangan si A dengan tangan si B, tangan si C dengan tangan si D, kemudian tangan si B dengan tangan si D saling berpegangan. Apabila salah satunya ada yang jatuh terlebih dahulu, itulah yang gugur. Oke? Setelah kalian melakukan dan mengamati kegiatan tarik-menarik tadi, di sini kalian bisa perhatikan di bukunya, situ ada seperti lembar kerja soal. Silakan kalian isi. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Dan Ibu ingatkan ya, ini jawabannya sesuai dengan pengalaman kalian tadi tarik menariknya. Oke? Selanjutnya
Ibu akan menunjuk satu orang di antara kalian yang akan membaca teks mengenai kegunaan benda. Oke, siapa ya? Siska, silakan dibaca, Siska. Di sini Ibu juga menilai ya cara kalian membaca. Oke, terima kasih Siska telah membaca teks kegunaan tentang kegunaan benda. Jadi di sini Ibu akan memberikan penjelasan sedikit. Kegunaan benda itu adalah sebagai alat bantu kita dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya nih, kita mau makan. Kan biasanya kalau kita mau makan pakai sendok. Nah, sendok itu membantu kita untuk makan. Kemudian kita mau minum nih, pasti kita membutuhkan gelas. Tidak mungkin air tidak ada wadah, otomatis akan jatuh ke bawah. Nah, kemudian saat kita nulis kita butuh pensil. Tidak mungkin kan kita nulis pakai jari. Macam-macam benda ini ada 3, yaitu ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat gimana tuh Bu? Contoh benda padat itu seperti meja, seperti kursi, seperti pensil, pena, buku. Kemudian kalau misalnya benda cair seperti es yang udah terleleh itu, mentega yang dipanasin. Terus kalau benda gas itu Bu, seperti balon yang ditiup, kan itu ada gasnya kan. Kemudian kalian juga pasti sudah menyimak apa yang telah dibaca oleh Siska tadi. Nah, Ibu ingin menunjuk Putri untuk menceritakan tentang kegunaan benda ini. Ya benar, jadi kurang lebih penjelasan Putri dengan penjelasan Ibu hampir sama. Cuman tadi penjelasan Ibu lebih ke penguatan mengenai tentang kegunaan benda ini ya. Sekarang kalian tolong amati gambar tentang kumpulan benda. Tolong amati gambar tentang kumpulan benda ya anak-anak. Setelah anak-anak amati, setelah anak-anak pahami, tolong diisi tabel yang ada di dalam buku temanya ya. Nah, tabel itu bisa kalian isi dengan centang dan juga tanda salah. Oke? Setelah Ananda isi tabel tersebut, mari kita sama-sama berdiskusi untuk menjawab pertanyaan dari tabel tersebut. Oke, yang pertama itu ada menyapa dengan senyum. Menyapa dengan senyum itu termasuk ke dalam sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau tidak? Ya benar, itu termasuk kepada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Oke, soal yang kedua, pamit ketika hendak pergi. Itu termasuk ke dalam apa coba? Sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Benar, itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Karena apa? Karena dia menyalami sebelum pergi. Itu termasuk salah satu tata krama yang bagus. Yang ketiga itu ada tidak merapikan peralatan setelah bermain. Itu termasuk apa coba? Termasuk ke dalam sikap yang menunjukkan mematuhi aturan atau sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan? Benar, jadi itu termasuk ke dalam sikap yang tidak mematuhi aturan. Karena apa? Karena itu adalah perbuatan jelek. Masa setelah bermain tidak dibereskan lagi?
Itu kan salah satu perbuatan yang tercela. Nanti capek dong ibunya. Oke. Kemudian bermain sampai larut malam, itu termasuk ke dalam apa? Benar, itu termasuk ke dalam tidak mematuhi aturan. Karena kalau kita main ke rumah teman, nggak mungkin kan sampai larut malam, karena malam itu adalah waktu istirahat. Duduk dengan sopan. Nah, kalau ini pasti udah pada tahu ya, karena ini termasuk ke dalam sifat yang terpuji. Dengan sopan. Nah, ingat ya anak-anak, kalau misalnya kita ke rumah siapapun itu, kita harus duduk dengan sopan. Jangan kakinya naik ke atas. Misalnya kita duduk di kursi nih, kakinya dinaikkan ke atas kursi, itu tidak sopan ya anak-anak. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita kali ini. Di sini Ibu akan memberikan penguatan mengenai materi kita tadi. Jadi yang pertama itu, saat kita bermain ke rumah teman, kita harus mengetahui tata krama dan datang ke rumah orang. Misalnya nih, kalau kita ke rumah teman, terus kita ketuk pintunya 3 kali, assalamualaikum, assalamualaikum, misalnya kayak gitu. Terus assalamualaikum yang pertama gak dijawab nih, terus assalamualaikum yang kedua gak dijawab juga nih, kemudian assalamualaikum yang ketiga juga gak dijawab. Jadi itu apa artinya? Itu mungkin tandanya orangnya lagi keluar atau mungkin orangnya lagi sibuk. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus balik ke rumah kita. Kemudian kalau kita di rumah orang, kita harus juga sopan seperti duduk. Terus kalau kita ke rumah teman harus salam dulu ke orang tuanya. Kalau pulang pamit ke rumah orang tuanya. Kalau selesai bermain dibersihkan mainannya. Oke. Kemudian tarik menarik ini sama seperti permainan tarik tambang, cuman dia di sini tidak menggunakan tali, karena tali itu kalau dibawa ke sekolah mungkin terlalu besar ya. Jadi alangkah baiknya kita cari media yang mungkin memudahkan kita untuk membawanya. Seperti kan tadi pensil, pena, penggaris, penghapus, dan lain-lain. Oke. Kemudian kegunaan benda. Kegunaan benda adalah membantu kita dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas sehari-hari misalnya seperti makan, kita menggunakan sendok, seperti minum, kita menggunakan gelas, kemudian saat kita mau duduk, kita menggunakan kursi. Terus kalau kita mau nulis, menggunakan pensil, pena gitu kan. Terus benda itu terbagi menjadi 3, ada benda padat, benda cair, benda gas. Kemudian benda padat itu bisa seperti meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian benda cair itu seperti es. Kemudian benda gas seperti balon yang ditiup. Oke, sampai di sini anak-anak paham? Sudah mengerti? Apabila ada yang masih belum paham, masih belum mengerti, bisa ajukan tangannya untuk menanyakan ke ibu. Ada? Oke, sepertinya sudah paham. Kemudian di sini ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya kita kumpulkan pada saat kita bertemu kembali. Oke? Berarti sekarang hari Selasa. Berarti hari Selasa depannya lagi. Ada waktu seminggu ya. Itu tolong dikerjain di rumah dengan baik sama benar. Kemudian mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini. Kita akhiri.
dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.